Kak, unahan yung kereta kita, Kak. Tengok na ini, Kak. Hujan sejenak berhenti, tetapi di sela lumpur yang mengering, kita masih bisa mendengar nama-nama yang dipanggil dengan suara parau. Di tengah lumpur dan puing-puing kayu yang berserakan, seorang lelaki tua tertatih mendekat foto istrinya. Ia tidak meratapi harta benda yang musnah. Ia hanya membawa satu harapan getir, menemukan jasad belahan jiwanya agar setidaknya bisa dimakamkan dengan layak sebagai tanda pamit terakhir. Inilah kenyataan pahit yang tidak muncul dalam laporan resmi, bahwa setiap korban adalah satu dunia yang hilang, bahwa setiap rumah yang hanyut adalah sebuah sejarah yang terputus, bahwa setiap kayu gelondongan yang tersangkut di jembatan adalah jejak bukti kejahatan dari hulu, jejak yang tertutup oleh izin dan lembar bermaterai. Dan kepada mereka yang mengubah hutan menjadi barisan angka yang meredam jeritan bumi dengan materai dan izin, kami hanya ingin berbisik. Semoga kalian sempat melihat wajah para korban sebelum kalian tidur malam ini. Semoga bisikan sungai menghampiri kalian, membawa kabar bahwa waktu bersembunyi telah usai dan alam datang menagih pertanggungjawaban pada siapa yang merusaknya. Sebab bencana ini tidak lahir dalam semalam. Ia lahir dari pilihan-pilihan, dari pembiaran, dari keputusan yang dibuat jauh dari suara warga yang kini kehilangan segalanya. Maka sebelum kita menelusuri data, sebelum kita masuk ke batang toru, sebelum kita melihat bagaimana hulu yang terkoyak mengirimkan amukannya ke hilir, mari kita berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan mengirimkan doa paling tulus untuk mereka yang menjadi korban bencana ini. Di titik inilah kisah hulu dimulai, jauh dari kota, jauh dari pandangan kita. Di utara Sumatera Utara, tempat sungai-sungai lahir, hutan seharusnya menjadi dinding pertama yang menjaga kehidupan. Tapi dinding itu kini penuh retakan. Foto satelit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menampilkan dua wajah Sumatera Utara. Wajah beberapa tahun lalu, hijau padat menyatu seperti satu hamparan besar. Sementara wajah hari ini bercak coklat jalur pembukaan lahan dengan ruang-ruang kosong yang terus melebar. Di tengah retakan itu, laporan Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara tahun 2025 menunjukkan pola yang kian jelas. Sebagian kerusakan hutan di kawasan pedalaman terjadi bersamaan dengan perluasan perkebunan sawit. Skala kerusakannya bahkan mencapai puluhan ribu hektar. Luasnya setara dengan hampir 3 kali luas kota Medan. Data resmi KLHK tahun 2024 mencatat, Indonesia kehilangan 170.500 hektar hutan secara bersih. Sebagian kehilangan itu berada di hulu Sumatera Utara. Dari lereng Bukit Barisan hingga kantong-kantong hutan di Tapanuli, Langkat, dan Mandailing, audit lingkungan yang menjadi rujukan KLHK menunjukkan hal yang lebih spesifik. Lebih dari 7.300 hektar hutan hilang di Sumatera Utara hanya dalam waktu 1 tahun. Angka-angka itu memperlihatkan bahwa hilangnya tutupan hutan bukan hanya hasil penebangan, tetapi juga alih fungsi lahan yang terhubung langsung dengan rantai pasok komoditas perkebunan. Ketika hutan digantikan dengan monokultur, ruang penyimpanan air runtuh, tanah kehilangan pegangan, dan ekosistem yang rapuh dibiarkan terbuka. Di atas kertas angkanya terlihat kecil, tetapi di kenyataan itu setara dengan lebih dari 10.000 lapangan sepak bola berstandar FIFA yang hilang dari permukaan bumi. Kerusakan ini bukan hanya soal pepohonan. Setiap hektar yang hilang berarti kanopi yang runtuh. Setiap kanopi runtuh berarti akar yang lepas dari tanah. Dan ketika akar hilang, air hujan tak lagi tertahan. Ia mulai bergerak tanpa rem menuju dataran rendah. Dan dari titik ini kita mulai memahami bahwa kerusakan hutan bukan sekedar tragedi ekologis yang jauh di pedalaman. Ia adalah rangkaian sebab akibat yang mengalir pelan, menyeberangi batas administratif, melewati sungai, lereng hingga kota, sampai akhirnya tiba di halaman rumah kita sendiri.
Sebuah aliran panjang yang tak terlihat tetapi selalu meninggalkan jejak. Kita baru saja melihat angka-angka yang dingin, ribuan hektar tutupan hutan hilang, dan izin konsesi yang merayap naik dari tahun ke tahun. Tapi ada satu hal yang tak pernah bisa dijelaskan oleh grafik atau laporan resmi manapun. Apa sebenarnya yang hilang dari semua itu? Karena sebelum deretan angka itu muncul di layar, sebuah kawasan bernama Batang Toru pernah hadir dalam bentuk perawannya, bukan sebagai objek statistik, tetapi sebagai ruang hidup yang utuh. Hutan ini membentang lebih dari 168.000 hektar, sebuah mozaik dari hutan lindung dan cagar alam yang bersama-sama membentuk bentang Batang Toru. Di dalamnya pohon-pohon merapat seperti tangan yang saling menggenggam. Suara siamang dari jauhan, ketukan sayap burung rangkong dan desir angin yang menyisir kanopi berpadu menjadi harmoni yang tak pernah berhasil disalin ulang oleh manusia. Sebuah orkestrasi yang menjaga udara, air dan kehidupan di sekitarnya. Di sungai-sungainya, air turun bening dari pegunungan dan di bawah sinar matahari pagi, permukaannya berkilau seperti kaca yang memantulkan garis pepohonan. Inilah tempat di mana orang utan tapanuli, salah satu spesies terlangka di dunia, hidup bersisian dengan harimau Sumatera, beruang madu, dan ratusan spesies lain yang hanya ditemukan di sini. Sebuah ekosistem yang berdetak seperti jantung besar yang memberi kehidupan. Tetapi Batang Toru hanyalah satu potongan dari mozaik besar yang disebut Sumatera Utara. Sebuah bentang alam yang pernah berdiri sebagai panggung penuh harmoni antara pegunungan, hutan dataran rendah dan garis pantai yang memanjang dari barat hingga timur. Sebelum perubahan apapun mengusiknya, wilayah ini adalah simfoni geografi yang rumit sekaligus indah. Sumatera Utara sebelum semuanya berubah, bukan hanya tentang kecantikan bentang alamnya, tetapi tentang keseimbangan. Pegunungan menjaga curah hujan tetap teratur. Hutan-hutan tua menyimpan air dan melepaskannya perlahan. Lembah dan pesisir menjadi ruang hidup yang terjalin rapih. Setiap elemen memegang peran dalam menjaga stabilitas satu sama lain. Tetapi keindahan yang begitu tenang, begitu utuh, pelan-pelan mulai terkepung oleh garis-garis izin. Patok-patok perusahaan berdiri di tepi ladang, di batas hutan, di tanah yang dulu dianggap sakral oleh masyarakat adat. Dan setiap petak yang hilang mengubah cara alam bekerja, sehingga alam tak lagi utuh seperti sebelumnya. Dengan kata lain, bencana ini bukan hanya meteorologis, ini juga soal ekologi yang runtuh. Dan ketika ekologi runtuh, kampung-kampunglah yang pertama menjadi korbannya. Karena Batang Toru pernah menjadi paru-paru yang menahan dan menyimpan. Maka ketika paru-paru itu terkoyak, napas wilayah ikut berubah. Dari hulu yang dulu meresap pelan, air kini turun sebagai amukan, menerjang kampung, jalan dan kehidupan. Malam-malam panjang di penghujung November menjadi teriakan. Hujan mulai pada hari-hari itu tak sekedar deras, tetapi ekstrim. BMKG merekam pola curah hujan yang jauh di luar kebiasaan, dan 8 hari sebelumnya sudah memperingatkan potensi hujan ekstrim di utara Pulau Sumatera. Lalu air datang dalam bentuknya yang paling kejam. Banjir bandang dan longsor, kronologinya mirip di banyak titik. Hujan berkepanjangan, sungai-sungai hulu naik dalam hitungan jam, tanggul alami runtuh lalu gelombang lumpur dan kayu menerjang permukiman. Evakuasi dilakukan terburu-buru, tanpa persiapan. Desa-desa yang tak siap mendadak terisolasi ketika jembatan dan jalan utama hilang disapu arus. Per 5 Desember 2025, BPPD Sumatera Utara melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat bencana banjir dan longsor telah meningkat menjadi 312 orang, dan korban hilang mencapai 163 orang. Distribusi korban masih terpusat di wilayah Tapanuli, dengan Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi daerah paling parah, mencatat 88 jiwa meninggal dan 112 hilang. Di urutan kedua, Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat 84 orang tewas dan 31 hilang. Sementara itu, Kota Sibolga mencatat 53 tewas dan 5 orang hilang. Ribuan rumah hanyut, jembatan-jembatan patah, serta lebih dari 50 km jalur darat antara hulu dan hilir terputus total. Air yang dulu memberi kehidupan kini membawa puing,
lumpur dan gelondongan kayu. Sebuah tanda nyata bahwa hutan di hulu telah digerus dan sistem alam yang dulu menyerap kini memuntahkan kehancuran. Pemerintah pusat mula-mula menunjuk kondisi ini pada curah hujan ekstrim, peristiwa meteorologis luar biasa yang memang memicu luapan, sebagai penjelasan cepat untuk publik. Pernyataan itu benar, tetapi tidak menjawab pertanyaan yang paling mendasar di lapangan. Mengapa air bisa sebegitunya ganasnya? Mengapa satu wilayah luluh lantak, sementara wilayah lain hanya basah? Jawaban itu muncul pada 1 Desember 2025, ketika Hatma Suryatmojo, pakar hidrologi hutan dan konservasi das dari Universitas Gadjah Mada, UGM, memaparkan analisisnya. Dalam penjelasan yang dikutip luas media, Hatma menegaskan bahwa curah hujan ekstrim hanyalah pemicu, tetapi kedahsyatan banjir bandang adalah akibat dari sesuatu yang sudah lama berlangsung, yakni kerusakan ekosistem hulu. Ketika tutupan hutan hilang, jelas Hatma, daya serap dan kemampuan tanah menahan air ikut hilang. Hutan yang seharusnya memperlambat aliran air digantikan lereng gundul. Daerah aliran sungai yang mestinya bekerja sebagai spons berubah menjadi talang raksasa yang mempercepat limpasan air. Hujan yang dulu hanya membuat sungai keruh, kini berubah menjadi arus liar yang membawa mulur, batu, dan kayu-kayu gelondongan menuju rumah-rumah di hilir. Hujan ekstrim hanyalah pemantik, tetapi hulu yang telah kehilangan penyangganya yang sesungguhnya membuat api berubah menjadi kobaran. Dan ketika kita menelusuri apa yang terjadi di atas sana, di hulu-hulu sungai yang merangkai Bukit Barisan, gambaran itu mulai terlihat lebih jelas. Kerusakan ekologi bukan lagi dugaan, melainkan sebuah pola. Selama bertahun-tahun, berbagai lembaga independen dan organisasi lingkungan mencatat perubahan cepat dalam tubuh ekosistem Batang Toru. Data yang dirilis Walhi pada Desember 2025 menunjukkan bahwa kawasan hutan di 3 provinsi, termasuk Sumatera Utara, mengalami deforestasi masif sepanjang tahun 2016 hingga 2025. Untuk Batang Toru sendiri, Walhi mencatat lebih dari 72.000 hektar hutan hilang dalam 8 tahun, terutama di area-area yang menjadi hulu sungai besar dan menjadi paru-paru sistem hidrologi Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Tengah. Di wilayah inilah bencana akhir November terparah. Daerah yang hilirnya dihantam dan hulunya telah kehilangan tutupan. Catatan Walhi menghubungkan kerusakan ini dengan berbagai aktivitas berizin, pembukaan lahan, konsesi perusahaan, hingga proyek energi dan tambang yang berada di badan atau tepat di tepi sungai Batang Toru. Semua itu menurut Walhi menjadi penyebab menurunnya daya tampung dan daya dukung ekologis kawasan secara signifikan. Ketika fakta-fakta ekologis ini disandingkan dengan analisis pakar hidrologi UGM yang menegaskan bahwa curah hujan ekstrim hanyalah pemicu, bukan penyebab utama, gambarnya menjadi semakin padu. Hulu yang rusak membuat air kehilangan remnya. Lereng yang dulu dipagari akar menjadi licin dan terbuka. Daerah aliran sungai yang seharusnya bekerja sebagai reservoir berubah menjadi talang raksasa yang mempercepat limpasan. Dan ketika hujan besar datang, air tidak lagi turun sebagai aliran sungai. Ia datang sebagai bencana. Temuan Walhi memperkuat dugaan itu. Di beberapa titik terdampak, fenomena kayu-kayu gelondongan yang hanyut turut muncul. Sebuah tanda yang pernah dicatat Walhi Sumatera Barat sebagai indikasi umum adanya penebangan di wilayah hulu sebelum terjadinya bencana. Namun para ahli mengingatkan kayu-kayu itu bisa saja berasal dari campuran sumber. Menurut Profesor Dodik, IPB, material yang terlihat di video kemungkinan merupakan gabungan dari pohon tumbang alami, sisa land clearing yang tidak dibersihkan, hingga potongan kayu dari aktivitas lama maupun baru. Dan kepastiannya hanya bisa diperoleh lewat investigasi lapangan, bukan dari foto semata. Pemerintah juga menyatakan bahwa belum ada bukti yang menunjuk pada pembalakan aktif, dan sebagian kayu bisa saja berasal dari material tumbang saat debit air meningkat drastis. Tetapi bagi warga yang melihat gelondongan itu tiba di halaman rumah, kehadirannya menjadi bukti visual paling jelas bahwa ada sesuatu di hulu yang tidak beres. Semua bukti tidak langsung,
seperti citra satelit, pola deforestasi, catatan organisasi non-pemerintah, dan letak konsesi tidak cukup untuk menunjuk pelaku tunggal. Tetapi mereka cukup untuk menunjukkan satu hal, bahwa bencana ini memiliki jejak ekologis yang panjang. Dan jejak itu mengarah ke hulu, ke Batang Toru, tempat di mana hutan yang seharusnya menjadi peredam, perlahan berubah menjadi wilayah rapuh yang tidak lagi mampu menahan air, tanah, atau bebatuan. Pada akhirnya, kita semua tiba di tepi senja yang sama. Air yang dulu turun sebagai berkah, kini mengalir sebagai kabar duka. Rumah-rumah yang semula berdiri setia, berubah menjadi papan hanyut, dan nama-nama yang dulu dipanggil saat makan malam, kini tinggal gema di posko pengungsian. Kita menunduk, bukan karena pasrah, tetapi karena tanah masih basah oleh tubuh-tubuh yang belum sempat berpamitan. Semoga arwah mereka dituntun oleh cahaya yang lembut. Semoga keluarga mereka diberi kekuatan untuk mengangkat mata, meski dunia di sekeliling mereka telah runtuh lebih dulu daripada atap rumah mereka. Dan kepada para oknum yang di balik meja rapi, pendingin ruangan dan tanda tangan panjang menggulung hutan menjadi angka, mengiris sungai menjadi koordinat, mengubah tanah ulayat menjadi peta konsesi, biarlah semesta sendiri yang menuliskan pertanggungjawaban kalian. Semoga pepohonan yang kalian tumbangkan mengirimkan kesaksian lewat akar-akarnya. Semoga sungai yang kalian sakiti membawa bisik balas dendamnya ke muara. Semoga tanah yang kalian jual untuk keuntungan sebentar mengirimkan doa paling getir, agar kalian tak pernah tidur dengan tenang sebelum hutan terakhir yang tersisa kembali menemukan jalannya pulang. Dan bila doa terlalu lembut bagi kalian, biarlah sungkawanya menjadi cambuknya. Biarlah amarah orang-orang yang kehilangan menjadi surat yang tak pernah kalian buka, namun terus berdetak di bawah bantal kalian setiap malam. Untuk semua yang pergi, kami kirimkan doa paling tulus. Untuk semua yang ditinggalkan, kami kirimkan pelukan yang tidak pernah cukup. Untuk semua oknum yang bermain dalam gelap, kami kirimkan satu kalimat terakhir. Semoga bumi yang kalian lukai menuntut jawaban dengan caranya sendiri.